Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Fakultas yang saya pilih adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodi yang saya jalani saat ini adalah prodi manajemen. Oke, di sini saya akan membahas soal UTS yang diberikan oleh dosen mengampus saya, yaitu Bapak Sugeng terhormat. Nah, di sini adalah soal yang sudah saya tunjukkan. Di sini adalah soalnya. Nomor 1 adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dari jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatkan grafiknya. Oke. Sini ada jawabannya ya, kita akan bahas jawabannya saja. Jadi persamaan 10 min Q yaitu persamaan, kemudian P sama dengan 2 plus ditambah 0,5 itu adalah penerawan. Jadi PD sama dengan PS, jumlah keseimbangan pasar. Oke, jadi keseimbangan pasar akan terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi PD itu adalah permintaan, PS itu adalah penawaran. Jadi keseimbangan pasar akan terjadi apabila PD sama dengan P, yaitu terjadi apabila fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu sama. Jadi kita tuliskan di situ adalah 10 min Q sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Kemudian min Q, min 0,5 Q sama dengan 2 min 10 min 1,5 Q sama dengan min 8. Jadi jumlah keseimbangan pasar sama dengan min 8 dibagi 1,5 sama dengan 5,3. Nah, sekarang kita cari harga keseimbangan. Substitusikan ke rumus permintaan. 10 min Q, 10 dikurang Q, Q-nya dapat 5,3 ya, udah didapat. Kemudian jadi harga keseimbangan pasar itu ialah 10 dikurang 5,3, ya hasilnya 4,7. Jadi jumlah keseimbangan pasar itu 5,3 dan harga keseimbangan pasarnya 4,7. Ya, kemudian kita masukkan jumlah permintaannya. Permintaannya itu 10 dan jumlahnya 10. Kemudian kita tarik permintaan penawarannya, yaitu 2 dan min 4. Dan kita tarik dan bertemulah dengan titik keseimbangannya, yaitu E. Jadi P-nya dapat 4,7, Q-nya dapat 5,3. Dan soal yang kedua kita baca ya, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Yang kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Dan yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang keempat, total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Yang kelima, gambar kurvanya. Jadi diketahui permintaan 12 min 2Q dan penawarannya 3 ditambah Q dan panjangnya 25%. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasarnya. Masukin ke rumus permintaan. 12 min 2Q, 12 min 2 Q-nya sama dengan 3. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi harga keseimbangan pasar itu 6. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu Q sama dengan 3 dan P sama dengan 6.
Q-nya itu Q sama dengan 3 itu adalah jumlah keseimbangan pasarnya, dan P sama dengan 6 itu adalah harga keseimbangan pasarnya. Jadi penawarannya 3 ditambah Q ditambah 25%. Pajaknya itu 25% dari harga tetap, dan harga tetapnya itu adalah 3. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasarnya. Masukin ke rumus permintaan 12 min 2Q, 12 dikurang 2, 2,7. 2,7, Q-nya 2,7, 12 dikurang 5,4. Jadi harga keseimbangan pasarnya adalah 6,6. Di penawarannya adalah 3 ditambah Q ditambah 25% dikali 3. Hasilnya penawaran setelah pajak yaitu 3,75 ditambah Q. Kemudian rumus perubahan penawaran pajak yaitu harga penawaran sama dengan fungsi ditambah pajak, sedangkan jumlah penawaran sama dengan fungsi dalam kurung P dikurang T atau pajak. Sekarang kita cari keseimbangan pasarnya setelah adanya pajak. 12 dikurang 2Q sama dengan 3,75 ditambah Q. Min 2Q min Q sama dengan 3,75 dikurang 12. Min 3Q sama dengan min 8,25. Jadi jumlah keseimbangan pasar setelah adanya pajak itu min 8,25 dibagi min 3 sama dengan 2,7. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Kita masukkan rumus permintaan 12 min 2Q, Q-nya kita dapat 2,7. Jadi 12 dikurang 2 dikali 2,7, 5,4. Jadi harga keseimbangan pasar setelah adanya pajak yaitu 6,6. Setelah itu kita cari besar pajak perindit yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang ditanggung konsumen sama dengan harga setelah adanya pajak dikurang harga sebelum adanya pajak. Setelah harga adanya pajak 6,6 dikurang harga sebelum pajak yaitu 6. 6,6 dikurang 6 sama dengan 0,6. Jadi beban pajak yang ditanggung konsumen adalah 0,6 per unit. Sekarang beban pajak yang ditanggung produsen sama dengan pajak dari pemerintah dikurang pajak yang ditanggung konsumen. Sama dengan pajak pemerintah itu 2,5% kali 3 itu 0,75 dikurang 0,6 sama dengan 0,15 per unit. Selanjutnya total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Total pajak yang ditanggung konsumen sama dengan besar pajak yang ditanggung konsumen per unit dikali keseimbangan pasar setelah pajak sama dengan 0,6 dikali 2,7 sama dengan 1,62. Sekarang total pajak yang ditanggung produsen. Itu sama dengan besar pajak yang ditanggung produsen per unit dikali keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Dan selanjutnya titik keseimbangan sesudah adanya pajak. Q-nya 2,7 dan P-nya 6,6. Nah, kurang lebih seperti itu gambar kurvanya. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi.
tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar sesudah subsidi, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Diketahui PD sama dengan 80 min 4Q, PS sama dengan 20 tambah 2Q, dan subsidinya sebesar 5. Kita cari keseimbangan pasar sebelum subsidi. 80 dikurang 40Q sama dengan 20 ditambah 2Q min 4Q min 2Q sama dengan 20 min 80 min 6Q sama dengan min 60. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi itu min 60 dibagi min 6 sama dengan 10. Lalu kita cari harga keseimbangan pasar sebelum subsidi. 80 min 4Q, Q-nya adalah 10, sudah ditemukan. 80 min 4 dikurang 80 dikurang 4 dikali 10. 80 min 4 dikali 10. 80 dikurang 40 sama dengan 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi itu jumlahnya 10 dan harganya 40. Sekarang kita cari keseimbangan pasar sebelum subsidi. Sama, penawarannya akan berubah. Ya, penawaran sama dengan Q sama dengan fungsi Q dikurang S. Lalu jumlah penawaran sama dengan fungsi dalam kurung P ditambah S. Nah, ini rumus penawaran setelah subsidi ya, yang dikotakin itu. Penawaran sebelum subsidi sama dengan 20 ditambah 2Q. Dengan adanya subsidi, jadi 20 ditambah 2Q dikurang 5. Penawaran setelah subsidi sama dengan 15 ditambah 2Q. Sekarang kita cari keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. 80 dikurang 4Q sama dengan 15 ditambah 2Q min 4Q min 2Q sama dengan 15 min 80 min 6Q sama dengan min 65. Jumlah keseimbangan pasar setelah adanya subsidi sama dengan min 65 dibagi min 6 sama dengan 10,8. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. 80 min 4Q. Kita masukin Q-nya 10,8. Jadi 80 kurang 43,2. Jadi harga keseimbangan pasar sesudah subsidi itu adalah 36,8. Sekarang bagian subsidi yang dinikmati konsumen. Harga sebelum ada subsidi dikurang harga setelah adanya subsidi. 40 dikurang 36,8 sama dengan 3,2 unit. Kalau subsidi yang dinikmati produsen besar subsidi per unit dikurang subsidi yang diterima konsumen sama dengan 5 dikurang 3,2 sama dengan 1,8 per unit. Dan jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah itu besaran subsidi dikali jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi. 5 dikali 10,8 sama dengan hasilnya 5,4. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 tambah 0,6 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan aggregate dalam perekonomian ini. Berapa besar belanja konsumsi, berapa besar nilai investasi, gambarkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Untuk mengetahui tingkat keseimbangan pendapatan itu, Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan dalam kurung 300 ditambah 0,60 YD kurung ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Kemudian 300 ditambah 0,60 Y min T
dalam kurung Y min T dalam kurung ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400, kemudian 300 ditambah 0,60 dalam kurung Y dikurang 300 dalam kurung ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400, kemudian 300 ditambah 0,6 Y dikurang 180 ditambah 150 ditambah 0,15 ditambah 0,15 Y ditambah 400, jadi hasilnya 200 ditambah 0,60 Y ditambah 150 ditambah 0,5 Y 15 Y ditambah 400, jadi Y sama dengan 670 ditambah 0,75 Y dikurang 0,75 sama dengan 670, kemudian 0,25 Y sama dengan 670, Y sama dengan 630 dibagi 0,25 hasilnya 2680, kemudian C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD 300 ditambah 0,6 YD dalam kurung Y dikurang T 300 ditambah 0,6 dan Y nya tadi sudah ketemu ya 2680 dikurang 300, T nya sudah ada di soal ya, jadi 300, kemudian 300 ditambah 1608 dikurang 180 dan hasilnya 1728, kemudian I nya sama dengan 150 ditambah 0,15 Y 150 ditambah 0,15, kemudian 2680 150 ditambah 402, jadi hasilnya itu 552. Kemudian soal selanjutnya soal nomor 5, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh biaya persamaan. C sama dengan Q 2 ditambah 24 Q tambah 200. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitung biaya total minimum, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya variabel rata-rata. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? C sama dengan Q kuadrat min 240 ditambah 200, marginal dinaikkan 4 unit. Kemudian Q sama dengan min 6 bagi 2 pangkat 2 sama dengan min dalam kurung min 24 bagi 2 kali 1 sama dengan 2 bagi 2, Q nya sama dengan 12, C nya sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 40 AC dalam kurung dibagi 4A, min sama dengan min dalam kurung min 24 kuadrat I kurang 4 kali 1 kali 2000 dalam kurung, kemudian dibagi 4 kali 1 sama dengan min 576 dikurang 800 dibagi 4, kemudian saya jumlahin yang kurung pertama adalah 224 kemudian dibagi 4 sama dengan 56, C sama dengan 56. Biaya tetap FC sama dengan 200, biaya variabel FC sama dengan Q kuadrat min 24 Q per 12 kuadrat min 24 Q nya 12 144 dikurang 288, FC sama dengan min 144. Biaya rata-rata AFC sama dengan FC bagi Q min 200 per bagi 12 sama dengan 16 bagi 6. Biar rata-rata AC sama dengan C per Q 56 bagi 12 AC 4,6. Biaya variabel AVC sama dengan VC bagi Q sama dengan 144 bagi 12 VC sama dengan
min 12. Kemudian jika Q sama dengan 16, MC C sama dengan 16 kuadrat min 24, 16, Q-nya 16 ditambah 200, 256 dikurang 384 ditambah 200, C sama dengan 72. Nah, ini mungkin rumusnya ya, MC sama dengan delta C per delta Q, kemudian sama dengan 72 dikurang 56 sama dengan per 16 dikurang 12 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Jadi untuk kenaikan produksi dari 12 unit menjadi 16 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Kemudian soal nomor 6, total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q 2 ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q 3 di min 8 Q 2 ditambah 52 Q ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barangnya sebanyak dan 30 unit. Penerimaan diketahui total penerimaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q. Diketahui total penerimaan R sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q. Sedangkan pengeluarannya C sama dengan Q pangkat 3 ditambah 8 Q pangkat 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Untuk mencari profit itu P sama dengan R dikurang C. Min 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q dikurang dalam kurung Q pangkat 3 min dikurang 8 Q pangkat 3 ditambah 57 Q ditambah 2 itu kurang jumlah 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q dikurang Q pangkat 3 ditambah 8 Q dikurang 57 Q dikurang 2. Hasilnya min Q pangkat 3 ditambah 7,5 pangkat 2 dikurang 12 Q kurang 2. Profit yang dihasilkan jika barang sebanyak 20. Berarti Q sama dengan 20. Kita masukkan P sama dengan min 20 pangkat 3 ditambah 7,5. Q-nya 20 pangkat 3 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurang 20 dikurang 2 sama dengan 20 pangkat 3 min 8.000 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat itu 3.000 dikurang 20 pangkat 3 min 8.000 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2 itu 3.000 dikurang 20 kali pangkat 2 itu 2.000 dikurang 12 kali 20 itu 240 dikurang 2. Hasilnya sama dengan negatif 500 5.242 atau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan jika barang yang terjual terbanyak 30 kisah sama dengan 30 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 dikurang 12 kali 30 dikurang 2 sama dengan 30 pangkat 3 min 27.000 ditambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 itu 6.750 dikurang 12 kali 30 dikali 360 kali 2. Hasilnya negatif 20.610. Berarti perusahaan ini mengalami kerugian juga.